Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar kawan-kawan? Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Hari ini kami akan mengajak untuk sharing dan motivasi diri dalam sebuah tema mengapa emosi. Nah, mengapa emosi? Banyak di sekitar kita, banyak persoalan di sekitar kita, banyak seseorang atau mungkin juga banyak pemimpin yang kadang punya watak emosi. Bisa juga mungkin para pekerja, pada karyawan, para bos seringkali mensikapi persoalan dengan cara emosi. Nah, mengapa dia emosi? Emosi itu berarti disebabkan ketidakstabilan, ya, tidak sinergi antara pola pikir yang sehat dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Jadi, emosi itu situasi. Pribadi seseorang, jiwa seseorang tidak bisa menahan gempuran, tidak bisa menahan permasalahan, tidak bisa menyelesaikan masalah yang datang. Maka mensikapi persoalan tadi seseorang dengan psikologi yang meluap-luap, mungkin gestur tubuh yang penuh kejengkelan, maka muncullah sikap yaitu amarah. Lalu konsep Rasulullah la taghdab, jangan marah. Nah, karena apa? Marah itu seperti api yang menghancurkan peradaban, menghancurkan semua kehidupan, semua pilar-pilar kebaikan, menghancurkan pilar-pilar kemuliaan. Hanya karena apa? Karena marah. Nah, pertanyaan saya sederhana, kenapa seseorang bisa menjadi marah? Nah, yang pertama, dideteksi pribadinya adalah pribadi yang labil. Pengertian labil, tidak stabil, goyah, mudah tersinggung, mudah tersanjung. Ingat, ketika pribadi mudah tersanjung dan mudah tersinggung, bisa dikatakan menjadi pribadi yang labil, mudah emosi. Karena apa? Dia punya sifat tersanjungnya mudah, tersinggungnya juga mudah. Begitu. Jadi orang-orang yang seperti ini, maaf, mudah sekali dilanda marah, mudah sekali menyalahkan orang, mudah lagi memaki, mengeluarkan umpatan. Ya, ini yang tidak pas. Kedua, orang yang emosi, orang yang amarah labil, berarti pribadinya belum matang, masih kekanak-kanakan, tidak menguasai pribadi sesungguhnya, tidak menguasai jati diri, gampang tersulut api emosi, membakar orang-orang sekitarnya, menghancurkan peradaban, menghancurkan semua tatanan yang ada. Karena apa? Amarah. Ya, dulu ada pemimpin yang mudah amarah, mudah memaki. Akhirnya tidak bertahan lama. Karena apa? Orang yang dimaki, orang yang disakiti, ya tentunya tidak akan bahagia atau kecewa. Dia menyusun siasat dan strategi secara tidak langsung atau langsung akan melawan. Gitu. Baik, jadi pribadi yang labil. Yang dua, yang ketiga ya, jadi baru matang, menuruti perintah amarah. Iya, orang marah itu menuruti perintah. Otaknya menunjukkan ingin marah, jiwanya ingin marah, perilaku tangannya menggenggam batu, lisannya penuh umpatan, matanya melotot. Itu, dia menjadi amarah, mudah tersinggung, semua jadi serba salah di hadapan dia. Semua serba keliru di hadapan mereka. Karena sifat tadi marah. Ya. Yang keempat, kenapa itu orang emosi? Emosi itu sebenarnya pribadi yang rapuh,
pribadi yang belum tangguh, pribadi yang menganggap dirinya paling benar, pribadi yang mengatakan dirinya paling bersih. Maka pemarah itu cenderung membela dirinya sendiri, menganggap dia punya marwah, kehormatan, dan kebijaksanaan, sedang orang lain salah. Ini sehingga mereka mudah tersulut api marah, sempat tersulut api emosi, hidupnya jadi berantakan. Kenapa? Marah. Ya, marah. Oke, tapi kan ada sebabnya. Ya pasti mesti ono sebabnya ono. Ya, tapi sekali lagi, apa itu? Baik, kita cermati. Depresi. Orang marah, ya, itemnya salah satu penyebabnya adalah depresi. Ketika tumpukan masalah makin besar, ketika tumpuan persoalan makin besar, tidak bisa mengurai, tidak ada tempat curhat, akhirnya jiwanya ditindih batu gunung masalah. Seakan-akan tidak bisa bangkit, tidak bisa cerita, tidak bisa bertutur kata, tidak bisa curhat kepada orang lain. Maka orang tersebut diam, gestur tubuhnya lemas, matanya kosong, lisannya bungkam. Bisa dipastikan orang tersebut depresi. Ya. Baik, kedua, apa itu penyebab orang marah? Puncak masalahnya luar biasa, beban kekuatan jiwanya tidak mampu. Gitu. Jadi ketika orang itu masalahnya banyak dalam otaknya, tapi kan beda-beda, betul. Satu orang bisa menyelesaikan sehari 10 masalah. Bisa juga orang lain satu hari 2 masalah. Bisa juga orang tidak kuat menghadapi masalah. Nah, orang yang tidak kuat menghadapi masalah ini dikatakan orang yang sedang depresi. Ya. Baik, yang ketiga. Kenapa seseorang menjadi amarah? Karena dia tidak menemukan jati dirinya. Belum mengenali dirinya sendiri. Dia masih labil, tergantung orang mendikte, tergantung keinginan orang lain. Orang lain bisa, dia harus bisa. Orang lain mampu, harus mampu. Hidupnya tidak dikendalikan diri sendiri, tetapi hidupnya dikendalikan lifestyle, ya, dikendalikan hobi, dikendalikan situasi dan kondisi, dikendalikan mode dunia dan peradaban. Maka bisa dipastikan orang tersebut akan mudah marah. Ya. Yang keempat, orang yang mudah marah itu bisa juga melakukan alibi, butuh atensi, butuh perhatian. Kenapa? Dia memalingkan sesuatu. Contoh, orang demo itu orang marah. Ketika usulan tertulis tidak sampai, ketika masukan sudah disampaikan kepada pihak-pihak terkait, tidak direspon, maka orang marah. Marahnya apa? Turun ke jalan, menyampaikan aspirasi jiwa dan raga. Itu yang terjadi. Ya, karena apa? Aspirasi ini penting. Makanya salah satu di antara menyampaikan dalam bentuk tadi unjuk raga, ya, unjuk cerita, unjuk perasaan dalam bentuk demonstrasi, gitu. Baik, yang kelima, kenapa orang itu marah? Orang yang sedang marah biasanya di dalam kolbunya tidak ada cahaya Allah. Orang yang sedang marah hatinya mengalami gelap gulita. Orang yang sedang marah hatinya, kolbunya selalu jauh dari penerangan Allah. Kok bisa? Iya. Maka dia dikatakan gelap hati. Jadi orang yang marah itu pasti gelap hati. Iya, tidak ada cahaya. Maka ada sebagian yang mengatakan innalladzina amanu tatma'innul qulubuhum ala bidzikrillah. Sebagian orang-orang beriman menenteramkan hatinya dengan cara berzikir. Dengan cara berzikir ingat Tuhan, maka disitulah akan muncul cahaya. Allahumma qalbi nuran. Ya Allah, berilah kami hati yang penuh cahaya. Hati yang ada cahayanya, ya Allah. Itu faktanya.
Jadi Allahumma qalbi nuran itu harus dilakukan. Baik. Kemudian apa lagi? Target yang gagal, ya. Target yang gagal itu bisa membuat seseorang marah. Oh, kok bisa? Iya, faktanya begitu. Orang yang tidak bisa meraih target, merasa malu, merasa minder, merasa gagal. Orang yang sudah gagal merasa gagal, semakin gagal. Loh, lah gimana? Orang yang gagal harus mengatakan, oh iya, hari ini gagal. Kegagalan adalah sukses tertunda. Pasti esok kami berhasil. Seharusnya begitu. Kalau kegagalan mutung, hancur bro. Hancur. Maka saya katakan bahwa ketika target tidak bisa diraih, enggak usah mutung. Semuanya qadarullah gitu loh. Yang kedelapan, ya, sakit berkepanjangan. Orang yang sakit menaun bertahun-tahun tidak sembuh, dirinya merasa jengkel, hidup seperti sebatang kara, tidak ada punya harga dan nilai nyata. Maka orang-orang yang seperti ini tidak lagi semangat hidup di dunia, bahkan inginnya langsung meninggalkan dunia. Bahkan bila perlu, maaf ini, segera dipanggil Sang Maha Kuasa, ya, swan di alam barzah. Itu yang terjadi. Baik, sakit hati yang berkepanjangan maka tidak baik. Idealnya ada teori menetralisir agar tidak sakit hati. Nah, terus solusinya gimana nih menghadapi teman kita, saudara kita yang mudah terpancing emosinya atau marah? Satu, tenangkan hatinya. Tenangkan hatinya. Ketika hati tenang, bisa dipastikan marahnya hilang. Ketika jiwanya tenang, emosinya pasti hilang. Ketika jiwanya damai, nyaman, pasti emosinya akan berantakan. Artinya apa? Tidak akan marah. Loh, kok bisa begitu? Iya, karena hatinya tenang. Maka orang yang marah bisa dipastikan hatinya tidak tenang, risau, galau, bingung, bahkan puncaknya bisa stres. Puncaknya bisa stres. Ya. Oke. Jadi, tenangkan hatinya dulu yang pertama. Yang kedua, pasrah dan tawakal. Wa man tawakal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Tawakal saja pada Allah, nanti Allah yang mencukupi kebutuhan kita. Mungkin Allah yang akan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. Bro, kita siapa? Menahan beban hidup. Hidup ini ada yang ngatur, siapa? Allah. Maka kita yakinlah, percaya qada dan qadarnya Allah. Kalau kita percaya, selesai. Yang jadi masalah, kita itu tidak pernah, tidak pernah bertawakal kepada Allah. Seakan-akan kita punya uang. Woi, selesai bro, nggak masalah kan ada uang. Uang itu iya penyelesai masalah, tapi bukan satu-satunya yang menyelesaikan masalah. Masih ada komitmen, ada sistem, ada iman, masih banyak variabel. Uang itu ya membantu penyelesaian persoalan, tapi bukan satu-satunya solusi. Oke? Baik. Maka tenangkan hati, ya, maka pasrah dan tawakal. Yang ketiga, terapi kuasa Tuhan. Hidup itu pasti ada qada dan qadar. Maksudnya gimana terapi kuasa Tuhan? Ingat, yang terjadi di dunia ini seizin Allah. Peristiwa apapun terselesaikan karena Allah. Tidak terselesai pun qadar Allah. Karena ada misteri kehidupan di dunia ini yang tidak bisa, diintervensi siapa? Keputusan Allah, qadarullah. Lupa kan uni astajib lakum, berdoa agar Allah mengijabai. Iya. Allah mengabulkan permintaan hambanya. Itu adalah kuasa Allah. Ketika Allah mengabulkan itu berarti rahman dan rahimnya Allah. Maka jangan merasa, wah saya hebat, doa saya dijabah. Enggak begitu. Doa kita didengar Allah kita, sebenarnya Allah itu sayang pada hambanya. Makanya hambanya berdekat diri melakukan mahabbah. Salah satu itemnya adalah berdoa. Maka doa itu menenangkan hati. Terapi kuasa Tuhan itu artinya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali dari kuasa Tuhan yang Maha Esa. Ya, jadi tenangkan hati, pasrah tawakal. 3, terapi kuasa Tuhan. Yang keempat,
menetralisir pikiran. Ingat ini. Orang yang mudah marah itu dikarenakan pikirannya coba cabe, porak-poranda, tidak bisa tertata. Kalau pikirannya tertata, bisa dipastikan tidak akan marah, tidak akan jengkel. Iya, kenapa begitu? Iya, karena bisa menetralisir pikiran kita. Urip ana sing uripi, urip dilakoni, pasrah marang Gusti, mesti iso mangan, iso ngombe, pasti bisa hidup sejahtera dengan makan atau minum. Yaitu ya. Jadi harus menetralisir pikiran. Yang keempat, menetralisir pikiran. Artinya apa? Pikirannya jangan dibuat suntuk. Pikirannya jangan dibuat mudah emosi, temperamen. Pikirannya harus dinetralisir sehingga selalu bisa menyelesaikan persoalan dengan akal yang jernih. Yang terakhir adalah sebagai seorang muslim, marah itu kan dari api panas, maka lakukan cuci muka atau wudhu atau sholat 2 rakaat atau memohon pertolongan Allah. Belum lagi ya udah tidur bisa atau mandi dulu, mandi pakai keramas ya. Kemudian kalau nggak bisa ya udah tidur. Tidur itu seperti orang mati yang menyelesaikan segala masalah gitu. Ya, paling tidak menunda masalah atau paling tidak intent untuk menghadapi masalah tersebut. Baik itu kawan. Jadi solusinya adalah tenangkan hati, 2 pasrah tawakal, 3 terapi kuasa Tuhan atau la haula wala quwata illa billah, 4 menetralisir pikiran kita agar tetap tenang, nyaman, kita kendalikan. Kita tidak dikendalikan pikiran lain tapi pikiran kita kendalikan. Yang kelima adalah lakukan pendekatan pada Allah dengan cara wudhu, sholat 2 rakaat begitu. Terima kasih masih bersama kami Sukamto Sastro di Mojo Channel. Berkenan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.